الله أكبر الله السلام أكبر. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Para hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang kesekian kali pada malam ini berhubung pertemuan malam terakhir, karena dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi pada malam yang berbahagia ini saya ingin membawakan suatu masalah yang bersangkutan dengan Ramadan. Walaupun pembahasan kita tentang fikih salat berjamaah, jadi pada malam yang berbahagianya masalah jamaah, insya-Allah jikalau ada kesempatan maka akan terlanjutkan sesudah Ramadan. Adapun pada malam yang berbahagia ini saya ingin membahaskan suatu masalah yang bersangkutan dengan Ramadan. Yang mana pada malam yang berbahagia ini akan saya beri judul pengajian pada malam yang berbahagianya dengan tema penentuan awal Ramadan dan awal Syawal menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, "Wa man syahida minkumus syahra falyasum." Atau dalam hadis, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata Sya'ban 30." Wa fi lafdzil Bukhari, nah hadis asy-syahru 29 lailatan la tasumu hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata 30. Menyangkut dengan penentuan awal Ramadan, dikarenakan Ramadannya adalah ibadat yang muwaddi', ibadat yang diwaktukan sama seperti salat, maka dilarang dan tidak terhitung ibadat tersebut seandainya belum masuk waktu. Hanya tatamang dalam ibadat yang muwaddi' segohlam nyata tamang waddi'. Dan pula tidak boleh keluar daripada ibadat. Dalam halnya puasa Ramadan, tidak boleh kita berhari raya meninggalkan bulan Ramadan sebelum tahqiq keluarnya Ramadan. Dalam halnya panduan syariat Allah dan Rasulnya dalam memvonis atau dalam menghitung sudah masuknya awal bulan dan keluarnya awal bulan,
dalam arti kata masuknya bulan yang baru adalah dengan melihat anak bulan. Sehingga fiqih Islami wa adilatu dan kitab-kitab kontemporer yang lain, yang kitab klasik cik jelas, ijma' ulama, sepakat ulama, masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, masuknya Syawal dengan nampaknya hilal. Yang sepakat ulama, yang khilaf, yang mukhtalaf para ulama pada turunannya, turunan hilal. Sekira-kira berpuasa atau berhari raya sepakat ijma' dengan nampaknya anak bulan, bukan dengan wujudnya bulan. Wa in kathurat isabatuha, menyokun wabah Zuhaili. Walaupun ilmu hisab tersebut, ilmu munjim tersebut banyaklah benarnya, jarang salah, tetap dalam penentuan awal bulan Hijriyah atau Qamariyah mesti dengan ru'yatul hilal. Yang sepakat oleh ulama, madhab sepakat. Khilafiyahnya, yang baru nama orang khilafiyah, mungkin pada turunannya. Cuma malamnya gedanya hana bahas khilaf antar madhab. Mazhab manteng nya boleh karena waktu yang sangat singkat. Karena ada madhab, itulah madhab Abu Hanifah, istilah ke ru'yah global. Pat manteng lemah bulan dalam dunianya, maka sekalian isi bumi wajib berpuasa atau wajib berhari raya. Mungkin adanya hanya berlaku di katanya Indonesia. Jelas dan tanya maklum bersama, dalam beberapa tahun yang ke belakang yang kau likut, tanya kata maklum, di hari raya Haji atau Zulhijjah, antara katanya Indonesia dengan Arab Saudi berbeza hari raya. Di sana jelas, berarti katanya Indonesia tidak menganut ru'yah global. Ketika di Arab Saudi sudah dampak hilal, karena di ketika terbenam matahari bagedanyo di Aceh, jam kemudian baru terbenam matahari di Arab. Jelas di Arab mungkin kalau lebih raya bulan. Bagedanyo kadang-kadang kalau mencapai 3 derajat yang disepakati oleh Mabin, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Tetapi kadang-kadang di Arab Saudi kalau lemah bulu, Indonesia hanya ikut, pemerintah kita hanya ikut ru'yah di Arab Saudi. Dalam halnya jelas, berarti danyo Indonesia menganut faham madhab Syafi'i. Nah, dari judul yang terangkat bunuh, penentuan awal Ramadan dan awal Syawal menurut pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i. Karenanya madhab yang gedayang anut di Aceh. Dari judul mungkin tercium masalah ini adalah masalah khilafiyah. Menurut pendapat yang kuat, jelas ada pendapat yang marjuh. Masalah ini sangat penting karena di masyarakat gedanyo akan saling tuding menuding, akan saling menyalahkan. Sehingga ulun tuan merasa sangat penting untuk menjelaskan masalahnya dengan waktu yang sangat singkatnya. Karena kadang-kadang masyarakat kita standar kebenaran bak rame. Di ketika karame kabutui, belum tentu. Kebenaran itu bukan diukur daripada mayoritas atau minoritas. Dalam masalahnya, dalam madhab Syafi'i,
menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Yang sepakat bunuh menentukan awal Ramadan atau awal Syawal mesti datangnya melihatnya hilal, bukan dengan adanya hilal. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i dikedikan nampaknya hilal baru katanya berpuasa atau katanya baru berhari raya. Yang masalah timbul wa idza ru'ya bi baladin, apabila diruyahkan hilal berhasil terlihat di suatu balad, di suatu daerah, di suatu negeri, lazima hukmahu baladul qarib, lazima hukmuhu baladul qarib. Hukum hilal terlihat di suatu balad, maka juga berlaku hukum tersebut pada balad yang karib. Danyo lemah bulun di Aceh atau di Medan lemah bulun. Danyo di Aceh hanya lemah bulun. Atau di Aceh Utara atau di Aceh Selatan, danyo Bandar Aceh, Aceh Besar tidak nampak hilal. Hilal tidak berhasil terlihat. Di suatu balad ka lemah bulu. Yang lazim hukum pada balad tersebut karena ka lemah bulun maka wajib berpuasa atau berhari raya. Maka hukum tersebut juga berlaku pada balad yang karib. Balad yang tidak nampak hilal tapi balad tersebut hampir dekat dengan balad yang terlihat hilal. Masalah karib, balad yang karib. Dunal ba'id, ketiadaan balad yang jauh. Fil asah, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam penentuan masalah hadis ini, dalam penentuan ba'id dan qarib, yang di sini timbul khilafiyah yang pertama. Wal ba'id musafah kasar. Wa qila bi ikhtilafil matani'. Ini mata minhaj. Qultu haza asah wallahu a'lam. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Rafi'i, pendapat Imam Al-Ghazali termasuk Imam Haramain, tolak ukur ba'id itu dan qarib musafah kasar. Berarti dalam mazhab Syafi'i musafah kasar 16 marhalah. 2 marhalah 16 farsah. Ukuran jamak karsa semayang kagak ken ba'id kah hanjut ikut le. Yang sebuah pendapat. Menyata mamai dengan pendapatnya lemah bulun di melabuh dan yang di acara raya kah hanjut ikut. Wa qila bi ikhtilafil matani'. Pendapat yang kedua, qarib ba'id itu tolak ukurnya dengan ikhtilaf matani'. Dalam masalahnya Imam Nawawi berbeza dengan pendahulunya. Pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi tolak ukur standar qarib dan ba'id bukan pada musafah kasar. Kan ba' jauh je jamak kasar salat. Imam Nawawi pendapat yang kuat ikhtilaf matali'. Masa keluar bulan dan terbenamnya, masa keluar matahari dan terbenamnya atau keluar bulan pada satu negeri berbeda di negeri yang lain. Ikhtilaf matali'. Dalam satu pendapat ada satu kitab, sebahagian kitab dijelaskan ikhtilaf matali'nya berarti 4 saah dalam 8 derajat bulun. 22 minit waktu selisih antara satu balad dengan balad yang lain. Maka sudah ikhtilaf matali'. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i
Apabila bulan terlihat lemah bulan bak sabah daerah, maka daerah yang baid, daerah yang jauh dengan daerah lemah bulan hanya boleh ikut. Jauh muda, ukuran selisih bulan, selisih waktu ni 20 atau 22 minit. Yang pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dan adanya kagak dukung oleh ulama-ulama awal. Kesepakatan tahun 1975 di Masjid Sim, Nyona selebaran 31 Juli tahun 1975 terbuat poin di Sinan. Dan di sana terdaftar para ulama Aceh yang hadir waktunya. Jelas di sana dalam poin di sana disebutkan menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Langsung dijelaskan apabila nampak hilal di Pulau Jawa di Jakarta, maka di Aceh itu sudah khilaf matani. Tidak berlaku ru'yah di negeri suatu negeri, tidak berlaku di negeri yang baik. Yang kan jelas. Tetapi watenya ngecok keputusan karena gejolak untuk maslahah negeri dalam berbagai macam kekacauan, maka beramal dengan pendapat muqabil asah. Pemahaman ulun-tuan dari suratnya, dari pertemuan para ulamanya, di sini kan jelas para ulama akui bahwa mengikuti pendapat, mengikuti hilal di suatu negeri yang negeri baik, maka itu pendapat lemah. Pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Di tino malamnya kau kena pegah tu yang betul, tu yang salah. Kena peturi bau-bau bagunannya tu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Baik gedanyo di ketika berbeza sebahagian masyarakat dengan gedanyo, timbul fitnah. Danyo harus arif. Karena belajar fiqih itu ya harus terima khilafiyah. Bicara fiqih maka identik dengan khilafiyah. Oleh masyarakat katanya karena khilafiyahnya mungkin sangat awam, perlu dijelaskan. Kadang ada orang di masyarakat yang hanya mengikuti ru'yah di Pulau Jawa, ru'yah di Jakarta misal. Mungkin tahun ini insya-Allah sama. Insya-Allah tahun ini mungkin bareng Ramadan dan Syawal. Nyan untuk dah bahas menyebut wadai. Di ketika ru'yatul hilal di suatu wilayah, di suatu balad terlihat, maka yang berlaku adalah balad yang qarib, balad yang dekat dengan balad yang terlihat hilal. Adapun balad yang baik, yang jauh daripada balad yang terlihat hilal, maka tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i yang pertama. Kita tidak memungkiri walaupun ada ulama-ulama getanyo cik, ulama kontemporer, semisal ulama masa-masa kini, semisal fiqh Islam wa adillah tu, beliau mengtarjihkan pendapat tiga mazhab. Silakan, boleh. Tapi dalam fiqih yang kita anut, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan terlihat hilal di suatu negeri, maka tidak berlaku hilal tersebut di negeri yang baik. Yang pertama. Yang kedua, oleh Nawawi Al-Bantani. Mungkin dalam kitab beliau yang sangat masyhur di kalangan santri Indonesia, itulah kitab syarahan gomnya daripada kitab Qurratul Ain.
yang diberi kitab dengan nama kitab Nihayatul Zain. Jelas dalam kitab tersebut beliau ulama terkemudian. Karena beliau ulama terkemudian, jelas ibarat-ibarat pendapat-pendapat daripada ulama-ulama sebelumnya sudah beliau telaah. Dalam kitab beliau bertuliskan, wa haitsu sadara minhu hukman, sekira-kira terjadi daripadanya hakim oleh hukum. Ketika seorang hakim sudah memutuskan nampaknya hilal. Karena dalam masalah puasa Ramadan, dalam fiqih Syafi'i, karab bandung kitab dan nyogol perdapatkan, masalah seseorang itu berhasil melihat hilal, lemah bulan bak tidra urang, maka baru berlaku hukum berpuasa pada seluruh manusia, umum manusia, di ketika sudah diisbat oleh hakim. Di ketika hakim mengisbatkan hilal yang lemah yang berhasil gegalan di tidra urang, maka baru wajib kedanya mandum berpuasa. Makanya mungkin salah sebahagian manusia, sebagian kedanya dalam memahami ibarat. Ada sebagian kitab menyatakan ada beberapa perkara yang menjadi wilayah hakim. Yang pertama, penentuan awal Ramadan. Yang cara pahami ini bagaimana? Wilayah hakim dalam menentukan awal Ramadan. Itulah pembahasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ketika seseorang berhasil melihat hilal, selama hakim belum mengisbatkan. Makanya dalam kitab dituliskan, wala buddha, seseorang yang berhasil melihat hilal tidak boleh tidak daripada mengisyhadkan, kun bahakim asyhadtu, telah aku persaksikan. Wajib di ketika hakim bulan yang terlihat pada seseorang, katroh bahakim dengan dalil hadis, beberapa hadis orang Arab, termasuk hadis daripada Ibnu Umar. Idza ra'ahu, manakala Ibnu Umar melihat bulan, fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengkhabarkan kepada Nabi, fasama, maka Nabi berpuasa, wa amaran nasa bisiyamihi, baru Nabi berperintah manusia untuk berpuasa. Dalam hadis yang lain, seorang orang Arab berkata kepada Nabi, ra'aitul hilala ya Rasulullah, lun kala nana bulan. Rasulullah bertanya karena orang Arab, atashhad, adakah engkau saksikan alla ilaha illallah? Naam, ya. Adakah engkau saksikan Muhammad Rasulullah? Ya, naam. Gakui Islam atau tidak Islam, maka Nabi menerima kesaksiannya. Berkata Nabi pada Bilal, ya Bilal, fa'zin nasa, wahai Bilal, beritahu manusia untuk berpuasa. Wal yasumu, maka berpuasa, hendak berpuasa mereka itu. Dalilnya menyatakan bulan yang terlihat pada seseorang, hilal yang terlihat pada seseorang, baru sebut hukumnya bagi semua manusia di ketika sudah diisbatkan betul oleh hakim, baru wajib berpuasa. Di sini makna haji penentuan awal Ramadannya dalam keputusan hakim. Bukan masalahnya negeri ba'id dengan negeri qarib. Suatu negeri dengan negeri yang lain yang jaraknya ikhtilaf matane. Itu tidak berlaku. Dengan dalil Nihayatul Zain, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, sekira-kira terjadi daripada hakim oleh hukum. Kalau terjadi hukum, hakim sudah memutuskan bahwa bulan hilal terlihat, maka wajib berpuasa. Wajib as-saumu ala umumin man kana matla'uhu muwafiqan li matla' maharuyah. Jelas. Wajiblah berpuasa, wajiblah hukum berpuasa atas umum man kana matla'uhu, umum mereka-mereka yang adalah matla'nya itu muwafiq,
dengan matlak maharuyah. Apabila matlak maharuyah berbeza mukhalifan, maka hanya berlaku kewajiban itu, kewajiban hukum hakim. Dan di sini jelas sekira-kira terjadi hukum sudah wajib berpuasa daripada hakim karena dasar ru'yah di suatu daerah, maka keputusan itu berlaku di atas umum mereka-mereka yang negeri mereka muwafiq, tidak ikhtilaf mutlaq dengan tempat ru'yah, dengan balad yang berhasil terlihat bulan. Yang jelas. Adapun masalah yang selanjutnya, di ketika bulan terlihat pada suatu daerah, maka hakim memutuskan, kalau kutu oleh hakim tengah satu Ramadan, yang bunaka jelas berlaku hukumnya adalah di daerah-daerah yang satu matlak yang muwafiqan bagi matlak maharuyah. Yang kajelas guna. Dalam masalah ketanya, uronyo adalah masalah di ketika bulan tidak terlihat, tetapi sudah imkan ru'yah. Menyota tarik garis kesimpulan, di masyarakat ketanya uronyo, khususnya di Aceh, Indonesia umumnya, ada yang berpuasa dengan metode wujudul hilal. Metode wujudul hilal, ternama kerana bulan, di ketika bulan sudah ada secara ilmu hisab dan ilmu nujum atau ilmu astronomi kerana bulan. Nyo uro selasanya misal 29 Sya'ban urut selatanya, di ketika terbenam matahari, maka dari sebagai informasi yang tanya perdapatkan dari ahli astronomi, bulan masih di bawah ufuk, mungkin terlihat. Oleh karenanya kemungkinan besar urut Rabu digenapkan 30 Sya'ban, hari Kamis 1 Ramadan. Di ketika hari Kamis 1 Ramadan, lanjutan kepada bulan Ramadan, 29-nya juga hari Kamis, 29 Ramadan juga ramai. Menurut dari status yang kamu bacanya, uro Kamisnya 29 Ramadan, maka watennya bulan di ketika matahari terbenam masih di bawah 3 derajat. Kemungkinan karena masih di bawah 3 derajat, karena kriteria pemerintah katanya menetapkan imkan ru'yah 3 derajat. Yang kesepakatan 4 Menteri Agama Mabin. Dikarenakan uro Kamis di hari 29 Ramadan, ba uro 20 Ramadan, uro Kamisnya, di ketika mata uro terbenam, bulan mantong di bawah 3 derajat, kemungkinan hari rayanya, hari Jumatnya digenapkan 30 Ramadan. Maka 1 Syawalnya hari Rabu. Nyo ilun pegahnya kon mendahului pemerintah. Nyo kena pegah apa? Yang kena pegah kemungkinan besar. Tanyo kalinya berbarengan. Puasa metiga, urut raya, puasa metiga, urut raya metiga. Hana dakwa-dakwi. Cuma yang perleta informasikan, ada di Indonesia ataupun di Aceh khusus yang berpuasa dengan wujud hilal. Kalemah hana bulan ka puasa ju. Kerana bulan puasa ju. Hana urusan apakah dia bulan itu terlihat ataupun tidak. Pokoknya bulan sudah wujud. Ada kriteria yang kedua, imkan ru'yah. Ketika bulan sudah 3 derajat ke atas, terlihatkah atau tidak terlihat?
Nyo ini masalah. Bulan kalhe derajat, kaput derajat. Tetapi tidak terlihat. Dalam pendapat yang kuat, hana urusan apakah 3 derajat, 4 derajat, bukan itu standarnya. Standarnya ru'yah. Harus terlihat. Walaupun sudah memenuhi kriteria imkar ru'yah, kriteria imkar ru'yah tersebut adalah, jikalau kita bahas dalam fiqih, jika ada orang yang melihat bulan, padahal bulan tersebut belum memenuhi kriteria imkar ru'yah, maka syahadah tersebut tertolak pada satu pendapat. Kriteria imkar ru'yah leh derajat bulan. Na urang ina bulan kalau tu leh derajat kagak pegah ka lemah bulan katnya. Nyona pendapat ulama di ketika karena masyhud bih barang yang kekaliannya tidak imkan secara hissi. Secara kasat mata tidak mungkin terlihat, tapi juga kalemah bulan. Nyan kenan kriteria imkar ru'yah. Untuk mengisbatkan, untuk diterima apakah bulan yang terlihat bakti orang peje keterima pehana, nya benar memenuhi standar kriteria imkar ru'yah. Cuma walaupun ka imkar ru'yah kalhe derajat ataupun 4 derajat ketika bulan tidak terlihat, walaupun bulan itu kan memenuhi kriteria imkar ru'yah, nya menurut Mabin leh derajat bisa kadang-kadang itu berubah nama kriteria imkar ru'yahnya. Nyo yang padum tonyo nyo han salah dari tur 2018, nyo han salah duduan. Kriteria imkar ru'yah dari 4 menteri agama, nyo standarnya 3 derajat. Dalam fiqih, mazhab Syafi'i menurut pendapat yang kuat. Walaupun bulan kata imkar ru'yah sudah 3 derajat ke atas, apabila tidak berhasil terlihat, maka tetap bulan itu digenapkan menjadi 30. Yang dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada juga kok. Nazid. Kaedah fiqih dengan berbagai macam teks. Idza rajahal hakim dha'ifan atau qaulan dha'ifan. Apabila hakim sudah mentarjih suatu qaul yang dhaif, watai hakim kagak tarjih pendapat lain, fakana rajihan, maka adalah pendapat dhaif tersebut menjadi pendapat yang kuat. Yang kaedahnya sudah kebahas dan sudah kejawab bagaimana penempatannya. Dalam kitab Antul Talibin juga ada mujtahid yang ahli tarjih, yang menjadi hakim tersebut mujtahid ahli tarjih. Beliau mampu mentarjihkan, menguatkan suatu pendapat dengan dalil yang lengkap. Semisal Imam Nawawi. Punya mujtahid hakim itu mujtahid ahli tarjih, maka berlaku kaedah tersebut. Karena beliau bisa mentarjihkan hukum yang dhaif. Jadi idza rajaha hakim, mentarjih oleh hakim, tentu hukum hakim tersebut sudah menjadi level murajih. Kalau hakim sudah mencapai level murajih, ahli tarjih, maka berlaku kaedah tersebut. Tapi hakim sekarang, hakim bagi yang urutnya hana dalam pro level mujtahid tarjih. Begitu pula kaedah hukmul qadhi fi masalah khilafiyah atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul qadhi fi masalah khilafiyah yarfa'ul khilaf. Jadi ketika hakim sudah memutuskan suatu masalah yang khilafiyah, maka khilaf itu terangkat, hilang khilaf tersebut. Ya betul. Semisal pembahasan kita yang benar, seseorang berhasil melihat hilal di masyarakat, karena terlihat hilal mantongna dakwi oleh pemerintah, oleh hakim, oleh orang yang melihat hilal bersaksi kepada hakim.
Sebelum bersaksi kepada hakim, sebelum hakim isbatkan hilal yang terlihat bak tidra urang bunuh, maka mentong na dakwa dakwi masyarakat. Di ketika sudah tarafuh melapor kepada hakim ke gebaba hakim, hakim sudah memutuskan apakah bisa hilal kesaksian tersebut diterima ataupun tidak, maka khilafiyah itu hilang. Kelih hakim nyo bulan diterima kesaksian diterima, maka dakwa dakwi yang na bunuh maka hilang, terafak khilafiyah. Yang pendapatannya kena. Adapun ketika di negeri yang baik, di suatu negeri misalnya di Pulau Jawa berhasil terlihat hilal, ketika diputuskan maka dasar hilal berhasil terlihat di Pulan-Pulan, di Jawa Timur, di Gresik misal contoh, maka hakim memutuskan besok kita berlebaran atau berhari raya. Nyan ka terjawab bunuh dalam teks Nihayatuzen. Maka yang wajib berpuasa atau berhari raya adalah daerah-daerah yang satu matlak dengan matlak maha ru'yah. Adapun matlak yang di luarnya maka tidak berlaku keputusan tersebut. Yang pendapat yang kuat. Silakan beramal. Jadi kesimpulan, marilah katanya mungkin tak beramal dengan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalaupun tidak mungkin, maka boleh setaya ikut ulama yang muktabar, silakan mengikuti muqabil asah, tapi marilah katanya saling harga menghargai, jangan timbul fitnah, jangan menuduh atau macam-macam dari kalangan katanya, khususnya katanya orang Aceh. Karena mungkin halnya masalah khilafiyah tentang puasa Ramadan lampadum tunyo mungkin terjadi di daerah katanya di Aceh. Maka dalam halnya nyo jelas dari pendapat yang kuat, nyo katanya bari berhari raya atau berpuasa menurut nampak hilal di daerah yang satu matlak dengan matlak katanya. Di luarnya nyan bukan pendapat yang kuat. Apabila kena beramal maka silakan, tapi tak upayakan mungkin mari kita beramal dengan pendapat yang kuat, pihak mungkin mari kita saling menghargai. Ini mentong karena waktu cukup singkat, lebih dan kurang tuan laki maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Gibraltar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli